Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video ini saya mau sharing pengalaman bagaimana cara menembak wifi tetangga jarak jauh. Jadi saya punya tetangga namanya Diki. Selain dia suka main slot, dia juga punya wifi di rumahnya. Ya karena buat main slot itu kocak. Dari antara rumah saya ke rumah Diki sekitar 80 sampai 100 meter. Wifi rumah Diki, routernya terletak di indoor ya. Tentu wifi yang berada di rumahnya tidak terbaca di rumah saya. Nanti saya coba tembak wifi-nya dengan tenda F3 yang saya modif outdoor. Video ini sengaja saya buat panjang durasinya biar nggak banyak pertanyaan dan jelas untuk sedulurku yang baru belajar dunia per-wifi-an. Ini 100% asli, jadi kalian bisa tiru di rumah. Dan saya nggak mau jawab pertanyaan di komentar yang jelas-jelas udah saya jelasin di video, karena video ini lengkap selengkap-lengkapnya, mulai dari modif tenda F3-nya, bagaimana meletakkan tenda F3 yang kita modif outdoor supaya membaca wifi targetnya, bagaimana instalasi tiang jika dibutuhkan, bagaimana kalau internetnya lambat, semuanya sudah lengkap di sini. Saya sendiri bikinnya aja capek, ngeditnya juga capek. Kalian tinggal nonton, nggak subscribe, nonton iklan di skip, nontonnya juga di skip. Belum selesai nonton udah komentar dafuk. Ya kalian yang serius mau niru perbuatan ini, saya sarankan untuk hatamkan semua video-video saya di playlist tangkap wifi jarak jauh, supaya kalau kalian terkendala nggak bingung. Banyak orang yang sudah berhasil kalau nontonnya secara lengkap dan nggak di skip kok. Aku nggak promosi biar kalian nonton videoku ya, tapi emang semua sudah saya jelaskan lengkap di video-video saya. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Yuk gaskan kita modif tenda F3 outdoornya dulu. Oke, sekarang kita akan coba modifikasi tenda F3-nya menjadi outdoor untuk kita gunakan sebagai alat penangkap wifi jarak jauh. Sebenarnya tidak ada pakem khusus untuk memodifikasi router-router indoor ini menjadi outdoor ya. Tinggal kreativitas dan juga improvisasi kita saja sih. Dan di sini ini memodifikasi tenda F3 menjadi outdoor dengan mazhab Nanang MRK. Alat dan bahan yang kita butuhkan ya untuk yang primer ya. Untuk yang primer kita butuh tenda F3 tentunya. Di sini nanti saya pakai 2. Walaupun sebenarnya pakai 1 bisa ya. Tapi nanti saya kasih tips dan triknya untuk terbaiknya itu pakai 1 atau pakai 2. Jadi nanti 1 kita gunakan untuk outdoornya, kita modifikasi outdoor, untuk satunya kita nanti taruh di dalam rumah sebagai penyebar. Terus kemudian kita butuh box X6. Box X6 ini sering saya pakai dalam project-project saya untuk modifikasi router outdoor ya tentunya. Nanti link pembelian saya kasih di deskripsi di bawah semuanya, jangan tinggal beli dari situ. Selain box X6 kita juga butuh yang namanya PoE splitter. PoE splitter ini juga sering saya pakai di project-project saya. Fungsinya untuk kita bisa kasih power dan data di dalam satu kabel LAN atau kabel Ethernet ya. Jadi nanti dia akan menyeplit antara power dan data, sehingga kita bisa power si tenda F3 modif outdoor kita dari bawah atau dari dalam rumah. Tujuannya hanya itu. Dan ini harganya murah, paling cuma 20 ribuan, dapat 2 seperti ini, male dan juga female. Terus kemudian saya gunakan juga pipa bekas untuk sentuhan di box X6-nya. Nanti saya akan modifikasi pipa bekasnya untuk holder atau mounting untuk kita bisa menaruh box X6-nya ke tiang atau ke tempat yang mau kita taruh si box X6 ini. Dan untuk menaruhnya nanti kita bisa pakai kabel tis atau kita juga bisa gunakan klem kalau misalkan kita pengen. Kemudian kita juga perlu yang namanya kabelan atau kabel Ethernet. Untuk panjang kabelannya ini disesuaikan dengan kebutuhan di rumah Anda ya. Untuk kabelan ini maksimal dia transmisi datanya di bawah 100 meter. Jadi kalau masih 20 meter, 30 meter tuh masih aman kabelan kayak gini nih. Untuk spesifikasinya kabelannya pakai minimal Cat 5e. Minimal Cat 5e ya. Boleh Cat 6, Cat 7, Cat 8 terserah, disesuaikan dengan budget dengan semuanya. Terus kemudian untuk alat bantunya apa paling? Alat-alat teknisi lah. Yes, paling obeng, terus kemudian cutter, gunting, solder, paling cuman itu tok ya. Dan langsung saja kita akan coba modifikasi si tenda F3-nya. Dan untuk Anda bisa mendapatkan view yang baik, jadi saya akan gunakan kamera lagi. Jadi mohon maaf ada gangguan view di sini. Oke, ini dia tenda F3-nya. Jadi tenda F3 ini dia memiliki 3 buah antena. Menurut saya tenda F3 ini salah satu router entry level dengan daya jelajah antena wireless terbaik. Jadi makanya saya memilih tenda F3 ini untuk kita gunakan sebagai alat penangkap wifi jarak jauh di project kali ini. Jadi dia memiliki 3 buah antena yang dia totali 5 kali 3 dBi, jadi total 15 dBi lah, dan daya jelajahnya cukup jauh. Dan seperti ini penampakan. Pertama-tama kita harus bongkar dulu sih tenda F3-nya untuk nanti kita pindahkan ke case box X6 yang kita pakai ini. Untuk membongkarnya gampang sekali. Jadi tenda F3 ini di belakangnya itu ada baut ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ini ada baut. Jadi kita tinggal bongkar bautnya saja.
Oke, sudah lepas dan sekarang kita tinggal buka casingnya. Untuk cara membuka casingnya gampang juga sih. Kalau tenda F3 ini kita tinggal congkel nih di bagian sini nih. Di bagian atas ini nih, ini ada selipan ini. Kita congkel aja pakai obeng. Kalau misalkan jenengan punya opening tool seperti saya ini, saya punya opening tool kebetulan. Ini kita bisa pakai opening tool ini. Jadi kita tinggal congkel aja di ujung sini. Nah, ini ujung sini nih. Ini kita buka. Nah, seperti itu. Nah, ini kita buka secara rata. Gampang, lur. Oke, dan ini sudah terbuka. Jadi dalamnya cuma seperti ini tok ya, teman-teman. Jadi dia itu motherboardnya tidak full, hanya sekecil ini saja. Dan ini ada 3 antenanya. Nah, ini untuk kita bisa lepas motherboardnya, kita terlebih dahulu copot antenanya. Nah, ini struktur antenanya seperti ini, jangan bisa lihat. Nah, jadi antenanya itu ada 2 bagian. Yang pertama yang bagian luar ini. Bagian luar ini untuk yang bagian minus. Terus yang bagian dalam ini, yang tengah titik kecil ini untuk plus ya. Jadi nanti kita tinggal copot, nanti kita terapkan lagi seperti ini ketika kita sudah pindah ke box X6. Jangan sampai terbalik ya, dan ini harus tersolder semuanya. Kita tinggal lepas pakai solder nanti. Ini bagian minus, bagian luar, sisi luarnya. Ini bagian plus yang dalam, yang ada titiknya. Ini juga sama, tiga-tiganya juga sama. Ini minus, yang bagian luar, sisi luarnya. Terus yang ini plus, ini minus, ini plus. Sama aja. Nanti kita harus terapkan kembali. Untuk 3 antena ini fungsinya sama, jadi mau dibolak-balik itu juga dia bisa, karena dia itu MIMO, multiple input, multiple output. Jadi fungsi 3 antena ini sama, dia untuk menangkap dan juga menyebarkan koneksi. Nah, ini kita tinggal lepaskan saja pakai solder, gampang banget. Saya panasi dulu solder saya. Oke, ini soldernya kebetulan sudah panas dan kita akan lepaskan dulu. Saya lepaskan dulu, kita mulai dari yang tengah dulu biar gampang. Jadi cara melepaskannya kita tinggal titik solder aja seperti ini, nanti kita tarik tipis-tipis. Oke, sudah kita tarik tipis-tipis. Nah, lepas dia. Gampang banget deh. Terus yang ini kita tinggal yang atas, yang plus. Nah, lepas 2. Nanang MRK coba petek kayak gini-gini iki. Ini kita lepaskan dulu supaya leluasa. Sekarang kita tarik tipis-tipis, pelan-pelan pakai perasaan kawanku. Oke, kemudian yang plus. Sudah terlepaskan semua, ini sudah lepas semua ya lur ya. Dan ini dia motherboard dari tenda F3. Nanti kita pindahkan ke box X6 ya. Dan nanti untuk kita mapping dulu dengan bisa seperti ini. Ini nanti seperti ini, nanti LAN-nya di bawah kayak gini, antenanya di atas ini bisa. Antenanya di atas ini bisa, atau mau vertikal seperti ini juga bisa. Selera aja nanti antenanya di sini. Jadi tergantung selera jenengan. Tidak ada pakem khusus sekali lagi ya. Kalau saya ini mau membuat seperti ini aja. Jadi nanti antenanya saya taruh di atas ini supaya good looking. Sekarang kita akan lepaskan dulu antenanya untuk yang di sini. Nanti kita pindahkan ke box X6. Nah, untuk melepaskan antena ini juga gampang banget. Antenanya itu modelnya dia bisa berputar seperti ini. Jadi terkunci oleh bagian yang ini nih. Jadi kita tinggal tekan aja nanti tarik. Atau jenengan bisa gunakan bantuan tang seperti ini, nanti ditekan terus ditarik ya lur ya. Tapi gampang kok. Ini tinggal tekan aja pakai obeng terus nanti tarik. Saya tekan, nah nanti dia akan masuk ke dalam seperti ini. Lah ini tinggal kita tarik. Tinggal kita tarik nih. Nah, lepas kan dia. Ini kita tinggal lakukan untuk yang ujung sebelah sini dan ujung sebelah sini. Jadi kita lepaskan semua antenanya. Gampang banget coy. Saya tarik ya. Tekan. Oke, tarik. Oke, sudah. Ini kita tarik. Set, beres. Jadi semudah itu. Nah, ini sudah lepas tiganya. Oke, next kita akan mappingkan dulu ke box X6. Jadi nanti dia seperti ini. Terus kita akan mappingkan kabelnya cukup enggak ini? Segini nih. Ini cukup. Oke. Ini kita tinggal lubangi pakai solder saja. Sekarang kita akan lubangi, dan ini nggak ada ukuran khusus ya, asal aja kayak gini tuh, asal aja. Penting good looking, los pokok men ya. Ini saya akan coba lubangi di sini lah. Tipsnya itu seperti ini. Tipsnya itu gini ya teman-teman. Ini saya incer dulu, kira-kira ya wis di sini lah ya. Di sini, tengah sini. Nah ini caranya kita titik dulu pakai solder. Di sini, nah kita dulu pakai solder. Nah, aduh, dilubangi seperti ini, kecil aja, diputar-putar tipis. Oke, sudah. Ini biar
Jadi kita lubangi pakai solder dulu seperti ini. Baru kita lebarkan pakai gunting. Nah, ini kita lebarkan pakai gunting. Caranya kita tinggal putar-putar aja. Begini kita putar-putar. Ini halus saja, jangan sampai nanti dol ya, teman-teman. Halus saja, woles. Jangan sampai nanti dol. Oke, nah ini nanti dia rapi nih. Tuh lihat. Rapi kan? Nah, ini kita incer dulu, coba masukkan, wis pas po durung. Nah, ini masih jauh toh. Ini kita incer dulu, kita coba masukkan. Nah, ini masih jauh, kita lubangi lagi, perbesar lagi. Jadi bobtek 6 itu sangat mudah sekali dibentuk ya, teman-teman. Nah, ini dia rapi tuh lubangnya. Nah, good looking tuh. Oke, segini dulu. Coba kita masukkan. Nah, ini pas nih kayaknya. Oke. Kayaknya kurang lebar sedikit saja. Oke. Sudah. Nah, ini lubangnya rapi. Kita tinggal coba incer, kita masukkan ya. Oke, apakah pas? Nah, ini sudah pas menurut saya lah. Ini kan di sini kan ada kayak titik kecil di sini untuk mengunci nih. Nih. Nah, ini titik untuk mengunci. Nah, ini kita tinggal titik pakai solder. Jadi kita tinggal lepaskan dulu. Tak lepaskan dulu ini. Ini tinggal kita kasih titik sedikit gitu untuk solder untuk masuk pengganjal ini. Supaya nanti dia bisa berputar-putar gitu. Tujuannya tenda menyertakan itu tuh gitu desainnya. Jadi kita tinggal solder aja di bagian sini, tipis saja kawan-kawan. Oke, sepertinya udah, ini udah ada nih. Nah, ini tinggal saya ratakan pakai cutter. Oke, kita coba apakah bisa masuk dengan baik. Nah, sudah bisa masuk sempurna ya. Kita tinggal lubangi untuk antena yang ini, yang sisi ini, dan juga antena yang sisi ini. Jadi kira-kira aja lubangnya. Gas, mantap. Oke ya, good looking kayak hati. Halo. Patrick pada SpongeBob. Oke, sekarang kita coba mapping dulu untuk motherboardnya. Ini sepertinya cocoknya di sini ya, teman-teman. Ini sepertinya cocoknya agak naik di sini. Tinggal kita solder. Ini ke bagian sini. Ini ke bagian yang bawah sini. Oke, sepertinya. Nanti ini kalau misalkan kita patenkan dan untuk memastikan tidak ada air yang masuk, kita bisa kasih lem tembak, teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal solder untuk antenanya ya. Jadi ini yang tengah ini saya masukkan sini. Terus kemudian ini yang sebelah sini kita masukkan yang ini, yang kedua. Yang panjang ini kita tinggal masukkan yang ini. Oke, sekarang kita akan solder antenanya ke motherboardnya. Oke, ini kita cari posisi yang enak untuk nyolder. Nah, ini kita tinggal solder cari yang enak. Oke, ini plus dan minusnya sudah tersambung. Pastikan jangan short ya, atau jangan menempel nyoldernya. Tinggal yang kedua, tak solder plusnya dulu sih kalau aku. Oke, tinggal yang minus. Set, nah. Sudah nempel juga, beres, gampang. Yang terakhir, ini kita tinggal tempelkan plusnya. Oke, sudah beres, sudah menempel semua teman-teman. Tinggal rapi-rapikan nanti kabelnya di dalam. Dan nanti untuk powernya kita bisa pakai PoE splitter ya. Jadi untuk PoE splitter yang ini, oke, ini kan male ya, dia jacknya male ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke powernya. Jadi kita tinggal masukkan ke powernya seperti ini. Nanti untuk yang ini ya, yang ujung ethernetnya, kita bisa tancapkan ke LAN 1, 2, 3. Untuk tenda itu WAN-nya ini, yang paling kiri ini dia WAN, yang paling jauh dengan power itu dia WAN, yang paling dekat itu LAN 1, LAN 2, LAN 3. Jadi nanti ini jangan bisa pilih, kalau saya sih seperti ini nih. Jadi kita bisa
pakai yang ini. Nah, ini kita tinggal tempelkan saja. Kalau untuk menempelkan ke box X6 ini saya lagi suka pakai yang namanya double tip sih. Ini double tip. Jadi kita akan pakai double tip ini untuk menempelkan ke sini. Jadi ini kuat banget nih double tip. Tinggal kita rekatkan aja, kita potong. Kalau misalkan butuh double tinggal di double ya. Kalau misalkan terganggu dengan komponen-komponen yang di bawah tinggal di double aja. Nah, ini kita tinggal tempel. Nah, beres. Gampang. Nah, ini kenceng banget tuh double tipnya tuh kenceng banget ya. Nah, ini nih, tuh, oke kan, double tip bening ya. Nggak tahu tuh namanya double tip apa. Dapat dari Shopee. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah untuk double tipnya. Nah, ini nanti kita tinggal lubangi untuk masukkan ini nanti LAN-nya. Dia masuk lewat sini. Ini belum saya crimping ya. Nanti ini ada crimpingannya. Jadi nanti saya akan crimping, akan kita masukkan lewat bawah untuk kabelannya. Jadi kita harus lubangi segini. Ini nanti ini kita kasih LAN masuk ke sini. Nanti dia terpower dari PoE splitter lewat kabel Ethernet. Nah, ini kita tinggal lubangi aja yang bawah. Oke, sekarang kita akan coba lubangi ya di bagian sini. Kita akan lubangi di bagian sini untuk memasukkan kabel LAN atau kabel Ethernet. Jadi kita tinggal lubangi saja. Nah, salah aja teman-teman. Nah, tengahan Spockman loss. Oke, kita lubangi. Oke, ini udah gede banget nih. Coba. Nah, masuk kawan. Sudah masuk ya. Nah, ini kita tinggal coba tancapkan PoE-nya. Nah, ini tinggal kita tancapkan ke powernya. Ini tancapkan ke LAN 1, LAN 2 atau LAN 3 ya. Kalau saran saya sih jangan ke WAN. Kita tinggal tancap kayak gini, Nanti bisa kita tata lagi nih. Ini kita bisa kasih double tip kayak gini. Jadi dia lebih tertata rapih. Ini kita cek dulu apakah ini nyala atau enggak. Cara ceknya gimana? Cara ceknya kita tinggal ujung LAN yang satunya. Ini kita tinggal tancapkan ke PoE splitter yang female. Udah lah, ini nanti kita tinggal kasih power adapter. Ini nanti kalau kita misalkan nggak pakai dua, ini nggak kepake. Jadi dia cuma power tok. Kalau misal kita pakai dua, ini kita bisa tancapkan ke bagian WAN-nya atau ke bagian LAN-nya, terserah. Kalau yang bawah ini dia lebih fleksibel. Nah, ini kita tinggal tancapkan adapternya. Ini kita tinggal tancapkan powernya seperti ini. Lah, ini tinggal kita tancapkan ujungnya ke listrik saja. Kita coba cek apakah LED-nya nyala. Ini saya cek dulu ya. Nah, itu LED-nya nyala, ujung kanan itu menandakan bahwa ini berhasil terpower. Nah, misalkan kalau LED-nya ini nggak nyala dengan PoE splitter, bisa jadi ya. Bisa jadi itu akibat kabelannya terlalu panjang, power adapter power bawaan tenda F3-nya itu dia nggak kuat menerjang panjangnya ini. Jadi dia kekurangan power sehingga tidak bisa menyalakan si tenda F3 modif outdoor kita. Karena kita menyalakannya dengan mode power over Ethernet. Nah, cara mengatasinya gimana? Jadi kan bisa pakai adapter yang powernya itu 12 volt, 3 ampere atau 5 ampere. Jadi ampernya yang dibesarkan, voltasenya sama 9 volt atau 12 volt, ampernya yang dibesarkan. Ini kebawaannya kan cuma 0,5 ampere. Sedangkan kalau kabelannya panjang dia nggak kuat power dari Ethernet khususnya. Nanti juga saya kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah untuk adapter 12 volt, 3 ampere atau 5 ampere lah. Tapi kalau Anda coba di bawah dia sudah nyala dengan adapter bawaannya, nggak masalah. Nah, ini saya tinggal tata saja. Berikutnya tinggal kita tutup saja. Nanti tinggal dibaut. Nah, untuk menempelkan ini ke tiang, di sini kan ada kabel tis. Nah, ini saya akan menggunakan pipa bekas, teman-teman. Jadi ini saya punya pipa bekas ini. Nah, ini pipa bekasnya sudah saya potong, kemudian saya panaskan dan saya bentuk seperti ini. Saya bentuk seperti ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita tempelkan begini di sini. Nanti kita kasih skrup bawaan tenda F3-nya juga bisa untuk mengencangkan, atau kita lem Korea juga bisa. Nanti ini untuk kita memasukkan kabel tis atau klem. Jadi dia bisa terklem di. Oke, sudah tak lubangi. Oke, ini pipanya sudah tak lubangi. Kita coba masukkan bautnya. Nah, pas kawan. Tak titik dulu pakai solder, kita senterkan ke yang tengah ya, teman-teman. Oke, kayak gini kita titikkan, memberi tanda. Nah, ini dia sudah berlubang, teman-teman nih. Tinggal paskan, kita coba skrup ya. Pakai skrup bawaan tenda F3-nya aja. Mantap, kreatif pencen nanang, jos. Nah, jos, mantap, sudah beres. Ini nanti kita bisa taruh kabel tis atau klem di sini. Yuk, DIY ganteng ini coy. Ini ketika kita tinggal skrup nih, tak ambilkan skrupnya dulu. Oke, ini sudah saya ambilkan skrup, kita tinggal skrup saja di sini. Ganteng, good looking ya.
Dan ini kenceng banget nih. Tuh. Sekarang kita tinggal coba praktekkan ini untuk nembak wifi jarak jauh. Kita gaskan. Oke, sekarang tenda F3 modif outdoor ya sudah jadi. Dan kita mau coba instalasi. Untuk instalasinya juga sama, tidak ada pakem khusus. Ini tergantung kreativitas dan improvisasi jenengan. Idealnya seperti di video Wifipedia yang ini. Jadi pakai tiang besi terus diinstalasi pakai kawat-kawat gitu. Nanti silahkan ditonton saja sebagai referensi. Dan supaya nggak bosen, di sini karena medan rumah saya tidak seperti itu, jadi nanti saya akan instalasi ala Madzhab Nanang MRK. Nah, kebetulan karena outdoor, jadi nanti saya instalasinya mau pakai pipa ya. Dan di sini sudah ada pipa. Beli dari Rosok. Ini pipa besi, kebetulan nemu ukuran 3 meteran lah ini. Ukuran 3 meter yang nanti kita akan instalasi. Kalau misalkan pipa besi, ini diameternya 1 inch ya. Ini diameternya cuma 1 inch. Kalau misalkan ini tidak ada atau sulit ditemukan di tempat Anda, dengan juga bisa pakai yang namanya hollow baja ringan nih, kayak gini nih. Nah, ini sama kuatnya nih. Sebentar, saya perlihatkan. Nah, ini juga bisa pakai hollow baja ringan, pakai ukuran yang agak tebel gitu. Ini juga sama kuatnya. Kebetulan nemu pipa, ya kita manfaatkan saja. Dan untuk instalasinya nanti, karena di sini medannya tembok ya, rumah saya agak cukup tinggi, jadi nanti tinggal nempelin aja. Untuk menempelkannya nanti kita butuh klem. Ini klem pipa, ukurannya ya sama, seukuran ini, 1 inch. Ini nanti buat ngeklem ke tembok, nanti saya pepetkan ke tembok gitu. Terus kita butuh dinabol. Ini dinabol, ini saya pakai baut 10 dinabol. Ini kita butuh 4 biji karena klemnya 2. Terus ini butuh ring klem. Ring klem ini nanti fungsinya untuk tenda F3-nya seperti ini. Nanti kita masukkan ke sini, kita tempelkan ke tiang. Jadi seperti itu ya. Pakai kabel tis bisa, pakai ring klem seperti ini juga bisa. Oke, sekarang saya mau instalasi dulu. Di atas nanti jenengan bisa lihat sebagai referensi. Sekali lagi ini nggak ada pakemnya, jenengan bisa cantol-cantolkan sesuai improvisasi saja. Gaskan. Aku sudah tak mah jancuk. Alamate anak soleh iku papat ulur Quran hadise senang ngafirke marang liyane. Sunscreenan sik kan. Teknisi duwe pacar soalnya, jadi ini kudune sunscreenan kan. Oke, sekarang saya sudah di atas genteng, weh. Panas aja dunyo, ya Allah. Nah, jadi kondisinya di sini tuh ada rumah tetangga saya. Kayak aku jerit-jerit ya. Ini tuh ada gentengnya kawanku. Dan target wifi-nya, rumahnya tuh udah gak terlihat. Tapi ada di sebelah sana. Jadi makanya saya pakai tiang. Kenapa? Karena biar kondisinya dia line of sight. Jadi saya tarik tinggi ke atas supaya dia melewati si genteng-genteng dari tetangga saya ini, sehingga kondisinya dia line of sight atau loss. Jadi tidak ada halangan apapun, terus dia nanti bisa menembak ke arah sana karena target wifi-nya ada di arah sana. Jaraknya sekitar 80 sampai 100 meteran lah dari sini. Rumahnya udah gak kelihatan coy dari sini. Tapi kalau kita naik ke atas itu dia terlihat. Nah, ini yang mau saya berdirikan, apakah dia bisa melewati genteng rumah tetangga saya yang ini. Jadi rumusnya seperti itu ya, biar supaya kondisinya yang penting line of sight atau lock. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ini wifi-nya wifi indoor ya. Dan rumahnya itu tak penek kayak kenteng John. Iki gak ketok kok kene kan. Sumpah demi Allah itu omai gak ketok kok kene. Mungkin di sekitar ada layangan itu ya. Di sekitar ada layangan itulah. Nah, jaraknya di situ, di pohon-pohon pisang itu. Nggak kelihatan memang. Nah, kita coba, yang penting kondisinya line of sight. Ini aku juga belum tahu. Saya akan berdirikan dulu tiang ini, apakah berhasil melewati rumah tangga saya yang ini dulu lah ya. Yang penting meromati rumahnya Laka dulu ini. Sumpah ini panas, jepore ini terletak di antara bumi dan matahari tapi cah. Ya Allah, lagi sedilu ini tiangnya panas ini pisan. Oke, karena sepertinya kondisinya tidak memungkinkan untuk langsung menaruh nganunya. Jadi nanti ini saya improvisasi ya. Ini nemu aja di sini. Ini besi bentuknya L, besi L namanya. Dan ini nanti mau saya bor, tak lubangi nanti untuk dinabol. Ini fungsinya untuk pangkon pipa. Ini nanti pipanya ini untuk ganjelan pipa. Jadi ini nanti tempelkan tembok, pipanya numpang di sini gitu. Saya bor dulu ya. Kayak tutorial ngebor apa piye. Anggap aja masuk ya. Nah, ini kan ceritanya nanti tak tempel di sini, yura. Nanti dia numpang di sini nih pipanya. Nanti numpang di sini dia sebagai pangkonnya, istilahnya orang Jawa itu penambatnya lah. Nah, ini nanti tak bor, baru kita klem-klemkan di
Atas sini begitu. Ini berarti kita bor dulu pakai dinabol. Mana borku? Oke, kita pakai mata bor tembok ya. Kita pakai mode tembok. Jadi dia bisa mendelep gini. Kalau nggak gitu susah ngebor bata. Kita pas-paskan dulu. Ngarang aja ini, improvisasi coy. Kayak gini-gini tuh nggak usah takut kan. Gampang aja. Oke, tinggal kencangkan. Pakai kunci nomor 10. Ini dinabolnya nomor 10 ya. Apakah masuk? Masuk Pak Eko. Tinggal kita bor yang bawah ya, teman-teman. Siap. Kita tumpangi tiang ini. Nah, dia tuh numpang kayak gini nih. Dan ini saya pastikan bahwa ketinggiannya terlalu tinggi. Kalau nembak wifi indoor itu jangan tinggi-tinggi ya. Karena kalau tinggi pasti tidak nyaut dia. Jadi secukupnya aja. Nanti kita pasang di atas itu. Dan ini sudah melewati genteng rumah tetangga saya. Jadi dia nanti di atas kondisinya line of sight. Nah, ini kita tinggal kunci kayak gini. Saya kasih dinabol lagi supaya dia nggak geser. Oke, ini sudah. Sebelumnya kita akan coba turunkan dulu dan kita pasang tenda F3 nya biar tidak ribet ya nanti. Nah, ini kita klem. Ini tak kasih klem knalpot dulu. Oke, tutorialnya jadi ini klem, ring klemnya kita masukkan lurus. Nah, ini nanti kita kencangkan pakai obeng. Sesimpel itu. Taruh juga kita harus masukkan LAN-nya dulu. Ini mau saya instalasi dulu untuk LAN-nya ya, teman-teman. Jadi saya akan masukkan LAN-nya dulu. Nah, ini kita tinggal masukkan kabelan dari bawah ini sesuai rencana kita. Nah, masukkan. Oke, nah ini tips and triknya ya. Jadi di sini supaya nanti dia nggak ketarik-tarik, akan tak bundel. Akan tak kunci dengan cara mengikat tapi nggak terlalu kenceng. Nah, kayak gini supaya dia nggak bisa ketarik tuh. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nanang MRK itu pinter John. Oke, masuk. Mantap. Sudah, kita tinggal pasang. Kita tinggal hadapkan ya teman-teman. Jadi kita tinggal hadapkan pointing si tenda F3 outdoor kita itu. Kita pointing kan, hadapkan ke rumah targetnya. Ini sebisa mungkin menghadap ke rumah targetnya. Nah, ini kan dia line of sight tuh. Jadi dia nggak ada halangan apapun di depannya. Ini dia line of sight. Ini jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi juga nggak dapat sinyal. Karena sinyalnya kan di bawah kan. Jadi sebisa mungkin line of sight. Tipsnya itu aja sih. Nah, oke, ini sudah saya kunci dan ini dia nggak bisa geser-geser lagi tuh. Saya akan coba naik menunjukkan ke jenengan semuanya tempat wifi yang akan kita tembak targetnya. Karena dari titik ini itu sudah tidak terlihat. Tapi kalau kita naik ke sana ke tenda F3-nya itu dia terlihat titiknya. Tapi yuk kita kenteng itu sih. Nanti akan saya perlihatkan di sana. Ini kameranya di sini aja ya. Nanti kita pakai HP di atas karena aku takut membawa kamera ini. Regone 30 juta ya kan. Pra di donyo meneng aku urung rabi bareng. Yesus, kangelan iku sandal anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Ngonten san ngene iki. Memer katok gan ngene iki gan. Nyowo totokane, Cuk. Nyowo Cuk anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini saya sudah berada di atas, tapi ini kayak aku rodok mamang main sih. Soalnya ini kalau ambrol jeblos dret langsung lemah. Dan ketiganya mungkin sekitar 10 atau 15 meteran lah. Ya 10 meteran lah. Ini kenceng sekali. Jadi jangan lupa like, subscribe. Ono terak nanang MRK ngonten wifi ning dhuwur kenteng go sarung anjir iki masuk akal pura iki. Lah ya aku ngonten didelok wong akeh iki lho, Cok. Aduh. Nah, dhuwur tarak iki. Nah, ini kalau di titik ini kelihatan rumahnya tuh, yang ada putih-putihnya tuh. Tuh. Yang ada putih-putihnya, kelihatan enggak ya? Nah, ini nih. Nah, itu yang ada pohon pisangnya ini. Nah, rumah putih ini nih. Nah, kalau di sini sinyal wifi-nya tentu sudah tidak tertangkap, tapi kita coba pakai tenda F3. Perjuangan saya akan coba jelaskan lagi. Kita akan mendekat ke tendanya. Bismillah, ya Allah, nyowo urung kawin ya Allah. Oke dulur, sudah sampai. Iki rodok geter-geter soalnya tanganku memang bergetar ya. Nah, ini tenda F3-nya sudah di depan saya ini, teman-teman.
Nah, ini dia line of sight ke wifi targetnya di sana. Tadi ya, rumah yang sudah saya tunjukkan. Nah, tips dan triknya kalau misalkan Anda tidak bisa memastikan jarak jelajah dari antena tenda F3-nya ini, tips dari saya itu minimal ketika Anda menaruh tenda F3 ini, dari titik Anda menaruh tenda F3 ini, minimal seminimal-minimalnya Anda harus bisa melihat wifi targetnya. Jadi harus bisa melihat targetnya. Dan ini dari titik ini saya bisa melihat titik targetnya ya teman-teman. Jadi itu saja sih tips and trick ya. Kalau misalkan ada halangan lagi gimana Mas? Ya sudah diangkat lagi, ditarik lagi. Ini saya taruh di sini karena memang saya nggak mau terlalu tinggi. Kalau misalkan terlalu tinggi, daya jelajah wifi-nya kan MIMO, berputar begini. Jadi dia nggak nangkap apa-apa bisa jadi. Jadi jaraknya ini harus dicoba-coba. Ini pun saya masih nyoba-nyoba. Nanti kalau misalkan nggak bisa ya kita turunkan, kita hadapkan, kita pointing lagi seperti itu. Tips and tricknya. Ini saya akan coba turun instalasi yang di bawah. Nah, ini kita setting dulu yang atas. Jadi nanti kita bisa setting di bawah karena ini wirelessnya nyala ya dia. Jadi ini nanti wirelessnya nyala, saya setting dari bawah. Soalnya tenda ini bisa mengeluarkan wifi dan seminimalnya lah dia bisa menyalurkan sampai sana wifi-nya, bisa sampai ketangkap sampai bawah. Jadi kita agak terlalu ekstrim mengkonfigurasinya. Ini adalah ujung LAN yang satu dari atas, teman-teman. Nah, ini kita tinggal tancapkan ke PoE splitter ya. Kita tancapkan ke PoE splitter yang female nih, yang jack tancap seperti ini. Nah, kemudian adapternya kita masukkan. Ini nanti kalau misalkan kita butuh akses point tambahan dari wifi yang di atas sana tadi, itu misalkan tidak sampai ke bawah, kita bisa manfaatkan ini untuk mengalirkan wifi-nya menggunakan router atau akses point tambahan. Kalau misalkan wifi-nya bisa sampai ke rumah teman-teman dengan baik dari atas, speednya juga bagus, ya nggak usah dikasih tambahan akses point ya. Jadi ini kita tancapkan ke stop kontak langsung. Mana stop kontak terdekat saja lah ya. Menyala. Ini adapter tambahan ya, by the way. Ini 12 volt 3 ampere. Saya nggak pakai yang tenda bawaan asli karena yang tenda itu ampernya kecil. Kemungkinan kalau kabelnya sepanjang ini tuh dia powernya kurang. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi di bawah pokoknya. Ini sementara di sini dulu. Kita akan coba setting dengan menggunakan HP Android saja supaya easy. Oke, setelah semuanya terinstalasi, sudah ditancapkan tenda F3 yang di outdoor sudah menyala. Sekarang kita tinggal konfigurasi untuk tenda F3 yang berada di outdoor tadi. Mengkonfigurasinya kita tidak perlu naik ke genteng selagi kita masih bisa tersangkut wifi-nya atau tersambung wifi-nya, itu kita bisa nyeting tenda F3 yang terletak di outdoor. Jadi meskipun di dalam rumah kita masih bisa nyetingnya. Biasanya sinyalnya dia akan berkurang karena letaknya di atas dan kita berada di bawah, jadi sinyalnya berkurang. Makanya saya tetap merekomendasikan menggunakan 2 buah akses point untuk menyempurnakan koneksi datanya. Kalau misalkan dia terinterferensi tembok, itu sinyalnya berkurang, kecepatan internetnya otomatis berkurang tentunya. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi untuk tenda F3 yang berada di outdoornya. Jadi saya akan rekam layar saya dulu ini. Nyalakan wifi-nya dulu, coba. Jadi di sini tidak ada wifi target yang mau kita tembak. Jadi tetangga saya yang mau saya tembak wifi-nya itu adalah namanya Diki. Nama wifi-nya juga Diki. Nah, itu jaraknya kurang lebih 80-100 meter dari titik tenda F3 kita berada ya. Jadi kita tinggal sambungkan. Nah, ini kita nyalakan wifi-nya, nggak ada wifi target kita, tapi ada wifi tenda F3-nya dan ini terbaca cukup banyak sinyalnya. Jadi kita tinggal sambungkan saja. Oke, ketika kita sambungkan untuk yang versi baru, dia akan otomatis terdirect ya. Jadi di sini akan ada, kalau kita buka bagian notifikasi itu akan ada login ke jaringan wifi. Nah, nanti akan dibawa ke halaman portal ini. Kalau misalkan Anda tidak menemukan halaman portal ini, silahkan akses di browser. Ketikkan IP address dari tenda F3-nya, yaitu 192.168.0.1. Ini nanti Anda akan dibawa ke halaman yang sama seperti ini ya. Ini kita pilih dynamic untuk connection type-nya. Kemudian untuk namanya, ini jenengan bisa sesuaikan dengan nama yang Anda inginkan ya. Di sini saya kasih nama tenda outdoor. Wifi passwordnya Nanang MRK seperti biasa. Setelah itu tinggal klik OK saja. Nanti dia akan membuat
WiFi dan password sesuai yang kita konfigurasi di sini tadi. Kita tinggal sambungkan ya. Nah, ini ada tenda_outdoor. Kita tinggal sambungkan saja, masukkan sandinya Nanang MRK. Tersambung ke tendanya lagi, terhubung. Ini belum ada internetnya karena kita belum menembak wifi tetangga kita. Nah, ini masih belum bisa internetan ya. Masih belum bisa internetan, dan speed test juga masih muter-muter mencari provider seperti ini karena masih belum ada koneksi internet. Nah, kita akan tembak WiFi targetnya. Tinggal kembali ke 192.168.0.1 ini. Kita cancel. Di sini untuk menembak WiFi-nya, Tenda F3 hanya punya mode WISP. Jadi pokoknya dia akan menangkap WiFi, kemudian menyebarkannya lagi. Ini nanti kalau misalkan Anda tidak suka WiFi-nya on, yang di atas, yang di outdoor, kita bisa matikan atau hide SSID-nya ya. Kita tinggal pergi ke garis kanan atas ini, garis 3 kanan atas, kita pilih wireless repeating. Nah, di wireless repeating ini ketikan yang WISP, pilih yang WISP, nanti otomatis dia akan men-scanning WiFi yang ada di sekitar tenda F3-nya. Nah, di sini terbaca ada WiFi namanya Avaza, Digi, STDR, Gremas Gosong, dan yang lain. Gremas Gosong ini jauh men dari sini men. Di belakang sana Gremas Gosong. Terbaca sinyalnya 40%. Luar biasa ya cukup tenda F3 ini. Sekarang ini WiFi targetnya adalah Digi ini 72%. Itu adalah strength sinyal yang cukup ideal. Jadi idealnya kalau pengen menembakkan WiFi kemudian kita dapat kecepatan internet yang cukup optimal, strength sinyalnya minimal 50%. Di atas itu jauh lebih bagus. Kalau misalkan Anda kurang dari 50%, itu silahkan perbaiki atau pointingkan lagi atau tempatkan akses poinnya, router outdoornya di tempat-tempat yang mungkin bisa mendapatkan sinyal jauh lebih bagus. Tipsnya itu, mungkin bisa jadi Anda ketinggian, bisa jadi Anda kerendahan, juga bisa jadi ya. Tinggal di otak-atik saja, gak ada pakemnya ini, full improvisasi. Kita tinggal pilih Digi, klik, oke, dan kemudian Anda disuruh memasukkan password. Nah, di sini karena saya sudah tahu passwordnya, jadi saya tinggal masukkan saja passwordnya. Kalau misalkan Anda tidak tahu passwordnya, silahkan Anda bisa menonton video-video saya untuk mengetahui password WiFi yang ini. Nah, ini saya masukkan dulu. Kita klik OK sekarang. Kemudian OK. Kalau sudah dimasukkan passwordnya, otomatis dia akan mereset dan akan menembak WiFi-nya Digi untuk dibawa kemari. Mari kita tunggu dia reboot dan apa hasilnya. Oke, setelah sudah restart, kita tinggal sambungkan ke tenda outdoor lagi. Nah, di sini tenda outdoor sudah tersambung dan kita tinggal buka saja halaman konfigurasi tadi. Nah, ini 0.1, jenengan bisa lihat di sini connected, you can surf the internet. Jadi sekarang kita sudah berhasil menembak password WiFi rumahnya Digi. Gampang banget. Nah, ini kita sudah bisa internetan harusnya ya, karena di sini connected statusnya. Nah, ini misalkan Anda tidak connected, silahkan faktornya juga ada banyak. Anda silahkan perhatikan one IP-nya. Jadi tenda F3 ini dia punya IP address 0.1. Kalau misalkan sumber internetnya IP address-nya sama, itu tidak akan bisa connect ke internet. Jadi Anda harus belajar struktur IP address terlebih dahulu untuk tips and triknya. Anda bisa nonton video lengkap tentang IP address di video yang ini. Jadi tidak boleh ada IP address yang sama di dalam satu jaringan. Nah, kebetulan WiFi-nya Digi di sini saya coba lihat dari one IP-nya. One IP-nya di sini 20.100 sekian. Jadi LAN tendanya 0.1 itu IP address-nya berbeda. Syaratnya harus berbeda. Kalau sama dia nggak mau, kecuali kita setting secara statik ya. Jadi tipsnya Anda connect ke WiFi target dulu pakai HP. Silahkan ditonton dulu di sini. Connect ke password, connect ke wifi targetnya, kemudian ditonton dulu IP address-nya berapa. Ini kan IP address-nya 0.1 karena ini saya terkoneksi ke tenda. Kalau IP address-nya sama segmennya 0.1 juga, 0 sekian, itu dia tidak akan bisa karena dia sama dengan IP tenda F3-nya. Itu triknya ada banyak, Anda bisa mengganti IP address tenda F3-nya. Nantilah kapan-kapan kita bahas. Tapi ini kita coba dulu berselancar di internet, apakah sudah bisa? Bisa coy. Sangat easy sekali ya kawanku. Dan ini sudah bisa berselancar di internet. Lihat kecepatan realnya 338 kbps. Lumayan nih buanteri. Ini kita coba naikkan ke 1080. Ini di 1080 juga masih lancar sekali. Mantap ya tenda F3 ya. Lumayan lah ini. Nah, sekarang kita coba cek kecepatan sambungannya teman-teman. Jadi di sini tenda F3 di HP saya mendapatkan kecepatan sambungan hanya 6 Mbps.
ini sebuah kecepatan sambungan yang sangat kecil sekali. Jadi misalkan kita mendapat speed asli dari outdoor itu, dia kecepatannya kira-kira 10 Mbps. Kita belum speed test ya, kita coba speed test dulu lah. Nah ini dia pakainya Bisnet, kita coba mulai. Di sini banyak yang pakai Bisnet ya. Nah kecepatannya cuman 1 MB, 2 MB, 2 MB lebih lah ya. Ini cukup lumayan sih sebenarnya. Kita masih bisa internetan gratis dengan kecepatan 2 MB. Uploadnya sama 2 MB juga, bahkan kurang ya. Bahkan kurang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kecepatan sambungan wirelessnya teman-teman, kita coba lihat kecepatan sambungan HP saya ke tenda F3 yang berada di outdoor ini hanya mendapatkan kecepatan sambungan 6 Mbps. Padahal kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Kita bisa mengoptimalkan lagi transmisi datanya. Makanya kita butuh tenda F3 yang kedua untuk kita jadikan transmisi sinyal yang berada di dalam rumah kita. Karena ini kan jaraknya jauh dari tenda F3 yang ada di outdoor, letak saya berdiri. Jadi kecepatan sambungannya tentu berkurang. Jadi nanti kita akan tambahkan tenda F3 lagi satu. Kita akan tambahkan tenda F3 lagi satu untuk kita optimalkan supaya kita bisa mendapatkan speed internet yang jauh lebih oke ya. Ini saya akan buka dulu dan saya akan konfigurasi. Oke, ini sudah terbuka tenda F3 yang rencananya saya mau instalasi di indoor. Dan ini jangan kita tancapkan dulu ya, jangan kita tancapkan dulu ke tenda F3 kita yang di outdoor. Jadi kita nyalakan dulu, kita konfigurasi nama wifi-nya dan yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan kita. Baru nanti kita tancapkan. Ini saya tancapkan dulu ke listrik supaya dia nyala ya, karena di dekat kamera ini nggak ada stop kontak. Tak tancapin yang sebelah kono. Oke, sekarang kita akan konfigurasi tenda F3 yang untuk di indoor-nya. Kita tinggal sambungkan wifi-nya ke tenda F3 yang belum kita konfigurasi. Ya ini muncul SSID tenda 427D0 ini, nggak ada passwordnya, sambungkan aja. Seperti yang outdoor tadi, kita akan langsung ke direct ke 192.168.0.1. Di sini kita bisa namai sesuai dengan keinginan kita wifi-nya, misalkan tenda indoor. Set, passwordnya Nanang MRK. Kemudian connection type-nya pilih yang dynamic saja. Kemudian kita oke. Setelah itu kita tinggal sambungkan ke wifi yang sudah terbuat tadi, tenda indoor. Nah ini tenda indoor, masukkan passwordnya Nanang MRK teman-teman. Setelah itu kita tinggal pergi ke halaman yang tadi, yaitu 192.168.0.1. Sama seperti yang outdoor, kita konfigurasinya cancel. Nah di sini tertulis one port unplug please plug. Lah di sini jenengan untuk yang indoor kita akan konfigurasi sebagai access point. Jadi nanti dia akan mendapatkan internet dari tenda F3 yang kita letakkan di outdoor. Lewat kabelan nanti masuk ke yang indoor supaya kita bisa mendapatkan sinyal yang lebih baik. Nah ini kan sambungan sinyalnya jauh lebih baik kalau misalkan dia berada di dalam. Nah kecepatan sambungannya bisa sampai 104 MB. Jadi ini lebih optimal kalau misalkan kita bandwidth internetnya dapat lebih dari yang outdoor tadi. Nah di sini kita akan pilih di mode wireless repeating, kemudian pilih AP mode. Nah kita tinggal OK, nanti setelah mode AP nanti Anda tidak bisa menyambungkan ke tenda F3 kita lagi. Nanti kalau kita masuk yang indoor ya, kita akan masuk, nanti akan masuk mental, jadi kita harus tancapkan. Kita tunggu dia reboot dulu ke mode AP. Nah setelah tenda indoornya nyala, kita tinggal tancapkan PoE splitter, LAN dari PoE splitter yang ada di tenda outdoor kita ke port 1 yang ada di tenda indoor kita. Seperti itu saja. Mari kita tancapkan dulu ya. Ini yang dari outdoor ya, dari tenda F3 yang kita modif outdoor, PoE splitternya. Silahkan tancapkan ke port 1. Port yang ada warna birunya ini. Fokus. Port 1, kita tancapkan saja ke port 1. Setelah itu tenda F3-nya ini kita tinggal tancapkan ke colokan lagi. Ya, dia akan nyala, kita tunggu sampai dia booting dan kita akan coba untuk tenda F3-nya yang sudah kita konfigurasi menjadi access point. Semudah itu ya. Jadi ada dua colokan, yang satu untuk outdoor, yang satu untuk indoor ya. Kalau misalkan Anda cukup hanya dengan outdoor, ya tidak apa-apa kalau selagi Anda nyaman. Kalau misalkan Anda mau kecepatan internet yang jauh lebih oke, pakai tambahan yang indoor. Ini biarkan semelingkrah mainnya dulu, nanti kita setting kalau sudah berhasil ya. Oke, baiklah, kalau sudah kita tancapkan PoE splitter yang dari tenda F3 outdoor kita ke tenda indoor kita,
ke port 1-nya. Kita tinggal sambungkan saja ke WiFi tenda indoornya. Nah, ini saya sudah tersambung ke WiFi tenda yang indoor ya. Ini kan ada 2 SSID, outdoor sama indoor. Outdoor kita nggak perlu ya teman-teman. Sini kalau Anda meremote 192.168.0.1 yang terbuka, bukan tenda indoor kita. Meskipun kita tersambung ke wirelessnya ke tenda indoor ya. Tapi yang akan terbuka adalah pengaturan atau konfigurasi dari tenda yang berada di atas kita. Jadi kita bisa meremote tendanya yang ada di outdoor dengan 92.168.0.1. Kita enter. Nah, di sini ini yang terbuka ini adalah konfigurasi tenda outdoor. Kalau jenengan tidak percaya, saya buka di wireless setting. Nah, di sini ada nama wifi-nya tenda outdoor. Nah, ini supaya nanti nggak memperibet ya, supaya nanti di outdoor juga nggak ada wifi-nya, nggak terdeteksi ada tenda outdoor. Saya ingin matikan dengan cara menghide SSID-nya. Jadi nanti SSID-nya tidak akan terbaca di HP kita atau di device kita untuk yang tenda outdoor-nya. Nah, kemudian bagaimana cara meremote tenda indoor-nya? Anda tinggal pergi ke bagian mana ya? Tinggal pergi ke status. Setelah pergi ke status, di sini ada device yang terkonek, attached device ini. Jadi kan tinggal klik saja attach device. Nah, di sini ada 192.168.0.101. Di sini kan ada Realme GT, ini HP saya. Nah, di bawahnya ada 192.168.0.101. Nah, ini IP address-nya tinggal di remote aja. 192.168.0.101. Enter. Nah, di sini akan terbuka konfigurasi tenda juga. Ini adalah konfigurasi tenda indoor kita. Karena dia mode access point, jadi kita bisa remote melalui One IP-nya. Sekarang ini kan saya tersambung ke tenda indoor. Kalau kita buka, ini tenda outdoor sudah nggak ada harusnya. Nah, tenda outdoor sudah nggak ada, hanya ada satu SSID tenda indoor saja yang menyala. Nah, di sini kita coba speed test, apakah kita dapat speed test yang berbeda? Oke, sudah. Dan ini bisnet ya, teman-teman. Sama seperti yang tadi, kita coba speed test, apakah kita dapat kecepatan internet yang berbeda? Saya juga nggak tahu. Nah, ini dia, oke, ya naik turun lah ya. Ini kurang dari 1 MB karena memang anginnya kencang dan sepertinya saya terlalu tinggi menaruhnya. Jadi saya harus agak turunkan sedikit. Coba kecepatan uploadnya apakah berbeda? Oh, berbeda toh? Ada nih kok. Karena kita mendapatkan kecepatan sambungan yang jauh lebih besar. Kita punya pipa yang jauh lebih besar, jadi kecepatan internetnya bisa jauh lebih optimal. Tadi 1 MB, untuk uploadnya juga 1 MB. Sekarang 1 MB, kecepatan uploadnya 6 MB. Jadi ini jauh lebih bagus. Tapi yang penting buat wifi-an lancar ini mas. Jadi seperti itu saja kurang lebih cara menangkap wifi jarak jauh dari tetangga kita dengan menggunakan tenda F3 yang kita modif outdoor. Ini tutorialnya lengkap ya. Kalau misalkan jenengan masih bingung dan juga masih belum paham beberapa part, silahkan komen di bawah yang mana nanti saya insya Allah akan jawab komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Kalau misalkan Anda suka juga berikan super stiker yang ada di bawah video ini supaya saya lebih semangat lagi konten-konten semacam ini. Nanti saya buatkan maket-maket kalau misalkan Anda tidak paham dengan bagaimana cara struktur konfigurasinya di video yang berikutnya. Saya Nanang MRK, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.